Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai rukun daripada hadas besar, itu dengan cara mandi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fatahhirun. Ya, jadi ketika kita punya junub atau punya hadas besar, maka mandi. Kemarin kita sudah membahas mengenai rukun daripada mandi besar, yaitu niat, dan juga yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Maka ada sunnahnya ketika kita melakukan mandi besar. Yang pertama, dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Ghazali menyebutkan bahwa sunnah pertama adalah membersihkan daripada tangan kita. Tangan kita nih bersihkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu membersihkan daripada kotoran. Kita cek dulu nih kotorannya, entah itu dari badan kita ada kotorannya maupun dari yang lainnya. Kita bersihkan, kita cek. Dan yang ketiga yaitu berwudu. Sunnahnya berwudu. Yang keempat yaitu mengguyur kepala, mulai dari kepala sebanyak 3 kali. Itu sunnahnya. Bersamaan dengan itu baru lakukan niatnya. Karena kita sudah belajar niatnya, nawaitul ghusla rabbil hadasil akbari lillahi ta'ala. Dan yang kelima yaitu sunnahnya mengguyur bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali. Misalnya ada telinga kita nih 3 kali kita bersihkan. Sunnahnya. Lalu tangan kita yang kanan dulu didahulukan. Terus selanjutnya gosok bagian depan dan belakang. Yang digosok ini bersihkan. Nah itu daripada sunnah mandi besar. Kenapa? Kita akan melaksanakan sholat yang harus kita perhatikan sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Maka ketika kita ingin melaksanakan sholat, kita harus bersihkan dulu daripada hadas kecil. Kalau kita punya hadas kecil, dan ketika kita junub, maka kita harus mandi besar. Itulah yang harus kita perhatikan dalam seharian kita membersihkan hadas kecil maupun hadas besar. Tujuannya apa? Ketika kita beribadah sholat, Allah terima ibadah sholat kita karena kita sudah membersihkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang sunnah ketika kita mandi besar. Ada gak lo? Ini lagi mikir kan. Ada tak? Ya. Pertama, kalau kita dalam kondisi hadas nih ya, boleh gak kita sebelum hadas itu kita potong kuku, potong rambut, terusnya? Soalnya yang potong gaji. Cuma pakai dulu. Ya, gaji. Maksudnya kan Potong gaji dulu. Sebelum mandi potong gaji dulu. Ya, ke situ ya itu cara itu tuh penyesalan diri. Ya. Jadi berkaitan pertanyaan, boleh tidak kita memotong kuku sebelum mandi? Maka alangkah baiknya mandi dulu, setelah itu baru kita potong. Sehingga kuku yang kita hilangkan atau rambut yang kita hilangkan
itu kita sudah bersihkan terlebih dahulu. Seperti itu. Oh, berarti mandi dulu potong gaji. Ya jangan dulu. Kalau masa gaji mah jangan. Biar rumah surat. Jadi ketika mau mandi itu udah dipotong-potong nih, gaji kita udah turun pas banget, kita junub, gaji turun. Saya pas dilihat potong gaji. Nah itu kan berarti yang motong siapa? Iya. Kalau aja. Kalau itu tidak berkaitan dengan mau dipotong istri, mau dipotong ya sama tagihan warung itu hebat. Emang tiap hari begitu potong gajinya dulu, baru dipotong kita. Bukan begitu, itu mah gara-gara semalam. Ya. Iya. Emang mana apa ini? Ya, ini saking sibuknya lupa sama hari. Padahal hari-hari penting gitu, malam Jumat itu hari penting, persis kita membicarakan bagian bab. Ini mau bertanya Pak Ustadz ya. Tapi masih satu tema, cuman waktunya berbeda. Kayak di bulan suci Ramadan, Pak Ustadz. Bulan suci Ramadan, misalkan nih kayak mau sahur, habis sahur gitu kan. Ya begituan misalkan nih kan. Nah, kapau lah, katakanlah kapau ya kan. Nah, udah gitu nih kita mau mandi ya kan, lewat mati sampai subuh gitu bos, kita batal nggak puasanya apa enggak? Nah ini sama yang dilakukan adalah di bulan Ramadan misalnya. Kita itu ketika punya hadas, kita melakukannya misalnya jam 3 masih diperbolehkan. Hatta misalnya setelah maghrib, cuman kan waktunya pendek. Ya. Kalau Ya, habis taraweh, Instan gitu. itu udah diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika waktu selesai waktu azan subuh sampai dengan azan maghrib, itu untuk menahan diri. Bukan yang seperti itu aja ditahan, makan minum itu kita harus nahan tuh. Lalu gimana ketika misal kita lakukan itu jam 3 atau malam, terus kita belum mandi, kelewat. Waktu kelewat itu maksudnya subuh itu jam 4 misalnya, atau setengah 4, setengah 5, lalu kita bangunnya jam 5. Tapi udah sahur dulu nih, misalnya. Yes, mandi dulu. Apakah puasanya membatal? Tidak. Jadi tidak membatalkan puasa ketika kita belum mandi junub. Itu mandi dulu, lalu sholat, lanjutkan berpuasa. Nah gitu kan, ente kan nih puasa mulu kemarin gitu nanya ya kan, bahasa, bahasa itu nggak dikadi emang. Biasa tetangga depan-depan gitu, nggak punya ada tetangga yang mandi basah. Karena dia kering mulu. Bingung nih, ngomong apa ya? Tapi sekarang saya tanya juga. Ya, silakan. Tadi kan ada urutan sunnah untuk mandi ada susahnya ya. Ya. Nah urutannya itu apa tadi yang disebutkan Ustaz tuh dari awal tuh sampai 5 sunnah ya? Atau emang ngacak gitu untuk urutan mandinya itu? Nah, sama halnya ketika kita berwudu. Kumur-kumur dulu kan? Bukan kita udah selesai baru kumur-kumur. Atau misalnya baru kaki lalu hidung. Iya. Saya berurutan. Urutan Kita kan ya, enaknya cuci tangan dulu nih, karena kan tangan kita untuk gosok nih. Takutnya di sini ada jarum ya kan? Atau misalnya di sini ada kotoran atau ada apa? Gitu Pak. Itu posisinya jongkok ya Bos Nat ya? Posisinya Dalam membersihkan diri itu. posisinya yang bagus katakan tadi. Posisinya bagus katakan. Jadi dia kirim kencing dulu, kiri kirim mandi, Balik. tadi lo. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan di kehidupan kita. Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita melakukan sholat masih ada hadas kecil, apalagi hadas besar. Karena kalau kita punya hadas besar, nggak boleh kita sholat.
tidak boleh kita membaca Al-Quran, tidak boleh kita membawa Al-Quran. Dan kalau misalnya di haji, boleh kita melakukan tawaf. Maka supaya boleh, terus artinya dengan rukun yang pertama niat, yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh badan sesuai dengan firman Allah yang tadi sudah disebutkan surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Maka ketika kita punya hadas besar atau kita sebutnya junub, mandilah, membersihkan dengan cara mandi. Yang nggak boleh mandi bola, mandi pasir, tidak boleh Air mati. Air mati gimana kata Yakum? Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan di kehidupan kita. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, yang dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.